dan objek. Kelas adalah template dari objek. Lalu, objek adalah representasi nyata dari sebuah kelas dengan kata kunci new. Kelas itu contohnya seperti yang di sini, yang seperti home.java, login.java, tag1.java, tag2.java, dan lainnya. Lalu untuk objek sendiri yaitu representasi nyata dari sebuah kelas dengan kata kunci new. Di sini ada pemesanan MHS sama dengan new pemesanan. Dan ini merupakan sebuah objek karena di sini ada kata kunci new. Pemesan ini adalah nama untuk membuat sebuah kelas, yaitu pertama dimasukkan nama kelasnya. Pemesan ini adalah nama kelas. Lalu dilanjutkan dengan MHS, nama objek, dan new, lalu nama konstruktor. Untuk memanggil objek ini, kita menggunakan metode seperti ini, yaitu mhs.get nama PMS, yaitu ini nama pemesan yang berada di sini. Untuk mengambil nama pemesan menggunakan objek MHS. Lalu setelah itu ada package. Package adalah tempat untuk mengelompokkan kelas-kelas. Jika ingin menggunakan kelas atau properti dari kelas lain, kita harus mengimport. Contohnya seperti ini. Kita akan menggunakan package java.swing.jOptionPane yang akan kita gunakan untuk home show message dialog. Nah, di situ kita karena kita menggunakan package ini, kita perlu mengimport agar bisa digunakan. Jika kita tidak mengimport, maka akan terjadi error di sini. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu input dan output. Untuk input sendiri manfaatnya untuk mendapat input atau masukan dari user. Di sini saya menggunakan getText, yaitu meminta user memasukkan nama atau password atau username di sini untuk mendapatkan inputan. Lalu output yaitu mengeluarkan atau menampilkan hasil yang diinginkan, seperti saya menggunakan setText untuk sebagai outputnya, yaitu di sini jlabelName.setTextRegister.name. Di sini saya menggunakan register.name, name yang telah dimasukkan tadi inputnya, lalu akan dikeluarkan di sini output, akan mengeluarkan nama yang telah diinput tadi, dan juga jadi misalkan saya akan memasukkan nama saya Lenci, maka di sini akan mengeluarkan Lenci plus tanda seru di sini. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu variabel. Lokal variabel dideklarasikan di dalam method atau konstruktor yang tidak bisa diakses di luar method, yaitu contohnya seperti ini. Integer bayar sama dengan 0. Ini hanya bisa diakses oleh private void JB pesan action performance. Di sini dengan konstruktor, di sini hanya dia hanya akan bisa digunakan di sini. Selain di sini tidak bisa digunakan di luar method private void JB pesan action perform. Lalu untuk instance variable yang bisa dimanipulasi.
Contohnya seperti ini, private string nama dan alamat, private integer jumlah uang, juga public string keterangan. Ini kan tidak mempunyai nilai awal. Untuk integer nilai awalnya adalah 0 dan string adalah null. Begitu juga dengan public string keterangan, itu adalah 0. Jadi di sini di instant variable akan menghasilkan nilai yang dimasukkan, itu misalkan jumlah uang yang saya masukkan adalah 10.000, maka akan dikeluarkan 10.000, seperti itu. Selanjutnya ada static variable, yaitu memiliki nilai yang sama untuk seluruh objek. Nah, di sini itu saya menggunakan text, the password doesn't match. Nah, ini bisa digunakan memiliki nilai yang sama dan tidak dapat diubah. Lalu yang selanjutnya method. Ada method void dan method non void. Method void adalah method yang tidak menghasilkan return value, yaitu, dan non void adalah memiliki return value sehingga nilai dapat digunakan kembali di tempat lain atau di kelas lain. Contohnya yaitu ini seperti private void. Ini merupakan method void yang di private void dibedakan action perform. Lalu ada juga method non void seperti ini, public string getName dengan parameter string nama alamat dan memiliki nilai return alamat sama dengan alamat ini variable. Lalu jika telah diisi, maka alamat tersebut akan dikembalikan nilainya di sini. Namun tidak tercetak jika tidak ingin ditampilkan. Lalu selanjutnya ada access modifier yang digunakan untuk menjaga data akses dari kelas lain. Access modifier ada 4, yaitu default modifier yang digunakan untuk class member secara default. Lalu protected digunakan untuk diakses kelas sendiri, kelas lain dari package yang sama, serta seluruh subclass walaupun berbeda package. Seperti ini. Protected integer get jumlah uang, integer uang. Sini ada protected method. Untuk access modifier ini bisa digunakan untuk kelas ataupun method ataupun variabel. Maksudnya dari protected ini dapat digunakan untuk method dan kelas. Lalu selanjutnya ada public modifier yang mengizinkan kelas member diakses dari berbagai kelas dan package. Dideklarasikan dengan kata public di depan method atau variabel. Ini seperti ini di public class pemesan. Itu merupakan public modifier, public string get nama, public string get name. Lalu ada juga private modifier, maka kelas lain tidak diizinkan untuk mengakses kelas member yang di private. Dan private juga dideklarasikan di depan method atau variabel.
Contohnya seperti ini, private void jabatan, private void label, dan juga private integer untuk private variable. Dan Inheritance adalah suatu pewarisan atribut metode yang ada di suatu kelas diwariskan ke subkelas. Dalam penerapannya, inheritance menggunakan perintah extends. Contohnya di sini adalah public class home extends JavaX Swing QFrame. JavaX Swing QFrame adalah jenis wadah yang mewarisi kelas Java awt frame. QFrame sendiri berfungsi seperti jendela utama, tempat komponen seperti label, button, text view ditambahkan untuk membuat view. Kemudian konstruktor. Beberapa aturan untuk membuat konstruktor, salah satunya adalah nama konstruktor harus sama seperti nama kelasnya. Ini merupakan contoh dari konstruktor. Kelas back 1, 3, konstruktor ini merupakan konstruktor yang tanpa parameter. Kemudian add encapsulation. Encapsulation adalah pembungkusan atribut atau properti dan metode di dalam sebuah kelas untuk menyembunyikan dari kelas lain, sehingga kelas lain tidak dapat mengakses atribut dan metode yang disembunyikan di dalam kelas tersebut. Dalam back 1 terdapat encapsulation. Ini merupakan encapsulation. Di sini menggunakan get untuk mendapatkan atribut dari kelas lain. Kemudian kita akan mengerun programnya. Register, masukkan username, apabila password salah maka akan menampilkan pesan seperti ini. Kita ganti passwordnya. Sini ada pop-up yang akan menampilkan pesan berikut. Di sini ada 4 macam toko yang mau menjual beberapa makanan. Ada kopi, ada kue, dessert, dan lain-lain. Di sini saya akan membeli salah satu toko, yaitu kopi. Program ini akan membuat pesanan kopi yang akan dikirim langsung ke alamat yang diinput. Di sini saya memesan secara random. Kemudian kita klik pesan. Maka di dalam box pesanan akan menampilkan pesanan yang sudah diinputkan tadi, dan akan menampilkan total dari pembayaran. Kemudian apabila sudah benar, kita klik checkout. Kemudian di sini akan menampilkan pop-up yang berisi nama pesanan.
Nama pemesan ini bisa jadi adalah menggunakan akun orang lain, namun digunakan oleh nama pemesan yang berbeda. Ini kita random aja. Nah, di sini akan menampilkan pesan bahwa pesanan sudah diterima ya. Oke. Kemudian sistem ini akan menampilkan pesan bahwa pesanan yang telah diterima akan dikirim ke alamat yang sudah diinfokan. Kita klik oke. Demikian tutorial dari pembuatan aplikasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.